Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita siapkan alat dan bahan. Alatnya adalah corong, botol, dan sendok. Bahannya adalah balon, baking powder, dan cuka. Kita masukkan dulu baking powdernya ke dalam balon. Kita ambil 3 balon, yang satu masukkan 1 sendok baking soda, dan yang kedua, botol kedua 2 sendok baking soda, dan yang ketiga 3 sendok baking soda. Kita buka dulu ya guys. Kita tuangkan. Stop. Segini. Kita masukkan 1 sendok. Ini yang satu. Kita masukkan. Yang kedua, kita masukkan 2 sendok baking powder ke dalam balon. Yang satu lagi, kita masukkan 3 sendok baking powder. Sini mah ya bu, nih bu. Ini 1. Ini 2. Ini 3. Dah. Terus masukkan cuka ke dalam botol. Kita pakainya segaris ini aja biar volume cukanya sama ya guys. Jadi aku ini ke bawah sih. Ini sudah segaris. Kita lanjut botol kedua. Botol ketiga. Udah. Sudah dimasukkan. Kita pasangin balonnya ke dalam botol. Jangan sampai si soda kuenya masuk dulu ya. Jadi kita pasangin dulu. Yang 3 sendok baking sodanya, yang 3 sendok. Ini yang 2 sendok. Dan ini yang 1 sendok. Kita tuangkan bareng. Bantuin. 1, 2. Stopwatch. Iya, stopwatch. Okay. Kita siapkan stopwatchnya dulu ya. Ya teman-teman. Ayo. Sok, itu pencetin mulai. 1, 2, 3. Lucu. Ini lucu banget. Ini yang ketiga. Ini yang ke-1. Bisa lihat ya guys perbedaannya. Ini lebih gede yang ketiga ya. Iya. Kita sampai habis dulu si busa-busanya. Kan bener ya. Dah. Mana sih?
di menit segini kita bisa lihat perbedaan dari ketiga reaksi dari cuka dan baking powder. Yang 1 sendok itu lebih kecil dan yang 3 sendok itu yang lebih besar, dan yang 2 sendok itu sedang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nazwa. Saya akan mempraktikkan praktikum kedua, yaitu yang pertama, siapkan 3 gelas yang berisikan air 150 ml. Lalu di sini ada tablet CDR yang sudah ditumbuk, dipatahkan, lalu ada yang 1 full bulat. Lalu siapkan stopwatch, langsung mulai ke praktikumnya. Lalu masukin yang bubuknya. Ini sih lebih cepat. Udah enggak belum. Ini hasil stopwatchnya. Bisa disimpulkan bahwasannya tablet CDR yang ditumbuk lebih cepat bereaksi dan lebih cepat mencampur dengan air. Lalu yang setengah lebih lambat dari yang sudah ditumbuk. Kemudian ada yang full 1 tablet lebih lama dari yang setengah. Bisa juga. Yang suhunya tinggi atau air mendidih itu bereaksinya lebih cepat. Yang suhu normal juga lumayan cepat ya, sedangkan yang suhu dingin itu agak lambat untuk bereaksi. Maka dapat disimpulkan, semakin tingginya suhu maka akan semakin cepat bereaksi. Ini sudah 1 menit. Nah, jadi kesimpulannya, semakin tinggi suhunya maka akan semakin cepat bereaksinya. Itu karena ia memiliki molekul yang memiliki energi kinetik yang akan semakin cepat bergeraknya atau bereaksinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempraktikkan pengaruh katalis dalam laju reaksi. Pertama, ini ada bahan cup pemutih, ada cup cuka, ada cup pemutih cuka air, ada juga cup pemutih dan cuka. Bahan-bahannya ada kawat besi, terus ada cuka, terus ada apa lagi nih tuh, ada pemutih, terus sama air gitu. Dan pertama kita akan menggunakan cup pemutih. Cup pemutih menggunakan 3 sendok pemutih, 3 sendok makan pemutih. 1, 2, 3. Lalu part 2-nya menggunakan cuka, yaitu sekitar cup cuka menggunakan sekitar 1 sendok. Lalu menggunakan cuka 1 sendok makan. Masya Allah. Part 2-nya yaitu menggunakan cup pemutih cuka plus air. Cup pemutihnya cup cukanya menggunakan 2 sendok. Jadi pakai 2 sendok teman-teman. Lalu menggunakan cuka 2 sendok juga. Sip. Lalu menggunakan 2 air sendok juga. 4, yaitu menggunakan cup pemutih dan cuka, jadi combo, yaitu menggunakan cup pemutih dan 2 sendok, jadi semuanya dua-duanya. Set, ini sendok cukanya ya. Set, percu. Nih, seberes ini, lalu kita, lalu kita masukkan kawat ini
Dan kita lihat reaksinya Setelah 5 menit. setelah 5 menit. Kita Stopwatch-nya. lihat dulu. Siapin stopwatch. Stopwatch-nya siapkan dulu teman-teman. Nih. 5 menit ya. Siap. Saya masukkan dulu, sabar, jangan dipencet dulu nanti. 1, iya. 2, 3, 4. Sok. Ya. Lalu kita lihat reaksinya. Sok nyalain. Kita tunggu 5 menit ya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kirana Mega dari kelompok 3 akan membahas LKPD bagian D. Yang pertama, ada konsentrasi. Tabelnya, botol A ditambah 1 sendok soda, botol B ditambah 2 sendok soda, botol C ditambah 3 sendok soda. Terus ada waktu henti dan keadaan balon. Di sini saya akan membahas botol A terlebih dahulu. Botol A ditambah 1 sendok soda, waktu hentinya 12 detik, keadaan balonnya paling kecil mengembang. Botol B ditambah 2 sendok soda, waktu hentinya 15 detik, keadaan balonnya ukurannya paling sedang. Yang ketiga, botol C ditambah 3 sendok soda, waktu hentinya 19 detik, keadaan balonnya mengembang paling besar dari yang lain. Yang kedua, luas permukaan. Di sini tabelnya ada cup A ditambah CDR tumbuk, cup B ditambah CDR patah, cup C ditambah CDR utuh. Di sini juga ada waktu henti dan keadaan gelas. Aku akan membahas yang cup A ditambah CDR tumbuk terlebih dahulu. Yang A, cup A ditambah CDR tumbuk, waktu hentinya 5 detik, keadaan gelasnya CDR larut. Yang kedua, cup B, CDR patah, waktu hentinya 20 detik, keadaan gelasnya CDR larut. Yang ketiga, cup C, CDR ditambah CDR utuh, waktu hentinya 20 detik, keadaan gelasnya CDR larut. Yang ketiga, suhu. Di sini ada dingin, biasa, panas, air dingin, air biasa, air panas. Waktu hentinya untuk air dingin 20 detik, untuk air biasa 17 detik, untuk air panas mendidih 10 detik. Yang keempat ada katalis. Di sini ada pemutih, cuka, pemutih plus cuka plus air, pemutih plus cuka. Keadaan gelasnya, aku akan membahas yang pemutih terlebih dahulu. Pemutih selama 5 menit tidak ada reaksi. Yang cuka selama 5 menit bereaksi, dia itu akan berkarat, sedikit berkarat. Yang pemutih plus cuka plus air 2 menit, tidak terlalu pekat. Pemutih plus cuka 1 menit, warnanya berubah pekat. Beda dengan yang pemutih plus cuka plus air. Yang pemutih plus cuka warnanya lebih pekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kirana Mega Nirmala dari kelas 11.1 dari kelompok 3 akan membahas LKPD Kimia. Yang pertama, melalui pengamatan yang kamu lihat dari praktikum yang dilakukan, di antara ketiga botol, manakah botol yang paling cepat bereaksi? Apakah terjadi perubahan pada balon? Jika terjadi perubahan, mengapa hal tersebut dapat terjadi? Jawabannya, reaksi tercepat terjadi pada botol yang memiliki konsentrasi asam cuka dan soda kue tinggi. Karena semakin tinggi konsentrasi, semakin banyak partikel yang tersedia untuk bereaksi. Perubahan pada balon terlihat saat gas karbon dioksida terbentuk dari reaksi tersebut, menyebabkan balon mengembang. Hal ini terjadi karena gas yang dihasilkan mendorong dinding balon, mengakibatkan peningkatan volume balon. Yang kedua, melalui pengamatan yang kamu lihat dari praktikum yang dilakukan, di antara ketiga gelas, manakah gelas yang paling cepat bereaksi? Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Jawabannya, reaksi tercepat terjadi pada gelas dengan luas permukaan terbesar. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa semakin besar luas permukaan, semakin banyak partikel yang terpapar dan dapat bertumbukan secara efektif, meningkatkan kemungkinan reaksi dalam praktikum. Jika salah satu gelas menggunakan bahan yang lebih halus atau dalam bentuk serbuk, maka laju reaksi akan lebih cepat dibanding dengan bahan yang lebih besar. Yang ketiga,
Melalui pengamatan yang kamu lihat dari praktikum yang dilakukan, di antara ketiga gelas, manakah gelas yang paling cepat bereaksi? Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Jawabannya, reaksi tercepat terjadi pada gelas dengan suhu tertinggi. Peningkatan suhu meningkatkan energi kinetik molekul, yang menyebabkan mereka bergerak lebih cepat dan bertabrakan lebih sering, sehingga mempercepat laju reaksi secara umum. Yang keempat, melalui pengamatan yang kamu lihat dari praktikum yang dilakukan, di antara ketiga botol, manakah gelas yang paling cepat bereaksi? Apakah terjadi perubahan? Jika terjadi perubahan, mengapa hal tersebut dapat terjadi? Reaksi tercepat terjadi pada botol dengan konsentrasi tertinggi. Hal ini karena semakin tinggi konsentrasi, semakin banyak partikel yang tersedia untuk bertumbukan, sehingga meningkatkan laju reaksi. Nah, sekarang aku bakal ngejelasin jawaban dari soal nomor 1 yang bagian F. Soalnya, salah satu faktor yang mempengaruhi laju reaksi adalah konsentrasi. Bagaimana pengaruh kenaikan konsentrasi terhadap laju reaksi? Jawabannya adalah kenaikan konsentrasi reaksi biasanya akan meningkatkan laju reaksi. Hal ini terjadi karena dengan konsentrasi yang lebih tinggi, jumlah partikel reaksi dalam suatu volume meningkat. Akibatnya, frekuensi tumbukan antara partikel juga dapat bertambah, sehingga kemungkinan tumbukan yang efektif atau tumbukan yang menghasilkan reaksi menjadi lebih besar. Jadi sekarang aku bakal ngejelasin yang nomor 2 bagian F. Soalnya, suatu reaksi X tambah Y sama dengan hasil reaksi. Bersama laju reaksinya, V sama dengan konstanta dalam kurung konsentrasi X dalam kurung lagi konsentrasi Y tutup kurung pangkat 2. Jika pada suhu terhadap konsentrasi X dan Y masing-masing dinaikkan 3 kali lipat dari semula, laju reaksinya menjadi nah, sekarang kita akan mencari laju reaksi. Dalam soal diketahui V sama dengan konstanta A, B, pangkat 2. Nah, yang kita harus ketahui ya ini nih, X dan Y dinaikkan 3 kali lipat. 3 kali lipat ya, itu berarti cara mengerjakannya V sama dengan karena di sini konstantanya nggak ada atau tidak disebutkan, berarti kita gak usah dianggap. Jadi kita tinggal turunkan yang ini A konsentrasi B pada reaksinya 2. Nah, karena dinaikkan 3 kali lipat, maka 3-nya kita simpan di kedua konsentrasinya. Nah, kita turunkan ya. 3. Di sini 3 pangkat 2 yaitu 9. Nah, 3 kali 9 hasilnya 27. Sudah hasilnya 27, maka laju reaksinya sama dengan 27. Soal LKPD bagian F nomor 3 adalah pengaruh suhu terhadap suatu reaksi kimia. Suhu memengaruhi kecepatan reaksi kimia. Ketika suhu meningkat, partikel-partikel dalam reaksi memperoleh energi kinetik lebih besar sehingga lebih sering bertumbukan dan dengan energi yang cukup untuk melampaui energi aktivitas. Akibatnya, laju reaksi meningkat. Sebaliknya, penurunan suhu akan memperlambat laju reaksi karena energi kinetik partikel berkurang. Contohnya, saat memasak, suhu tinggi mempercepat reaksi kimia mengubah makanan mentah menjadi matang. Perkaratan besi bisa lebih cepat terjadi di lingkungan panas dibandingkan lingkungan dingin. Soal LKPD bagian F nomor 5 yaitu apakah yang dimaksud dengan katalis? Bagaimana pengaruh penambahan katalis terhadap suatu reaksi kimia? Jawabannya, katalis adalah zat yang mempercepat laju reaksi kimia tanpa ikut habis atau berubah secara permanen dalam proses reaksi tersebut. Contohnya, dalam tubuh manusia, enzim bertindak sebagai katalis untuk mempercepat proses metabolisme. Katalis platinum digunakan dalam pembuatan asam sulfur.
pada proses kontak. Sekian. Jadi caranya yaitu ini ada pengertiannya dan ini ada rumusnya. Kita langsung masukkan ke rumus yang pertama, yaitu laju reaksi pada T ditambah 40 derajat Celcius sama dengan laju reaksi pada waktu kali 2 pangkat T plus 40 kurangi T bagi 10. Selanjutnya laju reaksi pada T plus 40 derajat Celcius sama dengan VT kali 2 pangkat 4. 4 itu hasil dari sini, 40 bagi 10. Kemudian laju reaksi pada T plus 40 derajat Celcius sama dengan 2 pangkat 4, 16 T. Kemudian langkah kedua yaitu ini rumusnya, laju reaksi pada T plus 40 derajat Celcius dibagi laju reaksi pada T, kemudian waktu pada T derajat Celcius dibagi waktu pada T plus 40 derajat Celcius. Tinggal dimasukin yang ini ke sini bagi VT. Kemudian waktu pada T derajat Celciusnya 8 seperti yang diketahui di soal bagi waktu pada T plus 40 derajat Celcius. Lalu kita pindah ruaskan jadi 16 sama dengan 8 bagi waktu pada T plus 40 derajat Celcius. Kemudian pindah ruaskan lagi T plus 40 derajat Celcius. Kemudian kalau dipindah ruaskan jadi 8 bagi 16 sama dengan 0,5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najwa, saya akan menyampaikan kesimpulan tentang praktikum laju reaksi. Jadi dapat disimpulkan bahwa laju reaksi itu merupakan laju yang dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu salah satunya konsentrasi, suhu, tekanan, katalis, dan luas permukaan. Faktor-faktor itu dapat diatur sesuai kebutuhan. Contohnya konsentrasi. Jadi kalau konsentrasi itu zatnya semakin tinggi, reaksi itu jadi makin cepat karena jadi molekul-molekulnya tuh kayak lebih gampang bertabrakan gitu. Kalau untuk suhu, suhu tuh kalau suhunya suhu yang panas atau yang tinggi tuh bikin si reaksinya tuh jadi lebih cepat. Terus kalau untuk luas permukaan, kalau partikel zatnya lebih kecil, otomatis luas permukaannya lebih besar. Jadi laju reaksi itu lebih cepat. Kemudian ada katalis. Katalis tuh bikin reaksi lebih cepat, tapi tanpa bikin dia tuh habis. Dia tuh ngebantu dengan nurunin energi aktivasi reaksi. Kemudian ada tekanan. Kalau tekanannya lebih tinggi, kalau tekanannya ditambah, molekul gas jadi lebih rapat. Jadi reaksi itu lebih cepat dan mudah untuk bertabrakan. Jadi laju reaksi lebih cepat. Sekian kesimpulan dari kelompok saya. Jadi dapat disimpulkan kesimpulan umumnya itu laju reaksi itu merupakan laju yang dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, dan faktornya itu dapat diatur sesuai dan tergantung dengan kebutuhan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.